Oke, kita lanjut ya untuk kata pendamping bentuk T yang berikutnya yaitu T oku. T oku itu menyatakan persiapan sebelum melakukan sesuatu gitu ya. Oku juga kata pendamping yang bentuknya kata kerja ya. Jadi bisa berubah jadi okimas dan okimasta dan sebagainya. Nah, oku ini menyatakan persiapan yang kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu yang lain. Misalnya jam 1 nanti ada rapat ya, jam 1 ada rapat, terus kita belum siap, belum belum bahan-bahannya belum kita siapkan, kita bilang seperti ini. Misalnya, kopi o shite okimasu. Atau saya uh, fotokopi dulu ya bahannya. Shirio o kopi shite okimasu. Saya fotokopi dulu bahan-bahannya, bahan-bahan rapatnya misalnya. Atau uh, tabete okimasu. Jadi sebelum rapat, kaigi suru mae ni itu tabete okimasu. Jadi saya akan makan dulu. Nah, dulunya di situ pakainya oku. Contoh lain, misalnya kan mau pergi ke Jepang nih ya, nihonge iku mae ni. Jadi sebelum pergi ke Jepang, misalnya pas foto itu skute okimasu. Bikin paspor dulu. Misalnya nihonge iku mae ni itu chiketo o katte okimasu. Beli tiket dulu gitu. Misalnya lagi, itu hoteru o yoyaku shite okimasu. Pesan hotel sebelum berangkat ke Jepang. Nah, persiapan-persiapan itu menggunakan bentuk teoku. Bisa ya, jadi teoku itu menyatakan persiapan sebelum kita melakukan sesuatu. Oke ya, sip, lanjut. Tekuru sekarang. Tekuru juga kata pendamping yang punya kata kerja. Jadi tekuru itu artinya ada semacam apa ya gambaran pergerakan gitu ya pergi untuk kembali lagi. Jadi ketika kita bilang ini, jadi ada tersirat makna bahwa kita akan kembali lagi. Oke ya, misalnya contohnya kita lagi menonton mau nonton ini di bioskop nih misalnya. Ya. Terus sebelum sebelum sambil nunggu filmnya mulai. Terus kita haus nih, teman kita mau minum juga, berarti kita akan bilang, misalnya, nomimono o kate kimasu. Saya beli minum dulu ya. Beli minum dulu ya. Nah, nomimono o kate okimasu. Berarti apa? Ya, dia akan balik lagi gitu. Setelah beli minum, dia akan balik lagi. Nah, itu maksudnya te guru. Contoh lainnya, misalnya kita lagi di bandara nih ya, lagi di bandara, terus apa ya, bilang sama temennya, ada temennya ya, saya ke toilet dulu, saya cuci tangan dulu ya, saya ke toilet dulu ya, misalnya Theo arate kimas, gitu. Theo arate kimas, saya cuci tangan dulu ya, nanti dia balik lagi gitu setelah cuci tangan gitu. Saya Nomimono kate okimas, saya beli minum dulu ya, tabemono kate okimas, saya beli makan dulu ya. Nah, begitu ya. Jadi contohnya ada pergerakan yang kita lakukan untuk kembali lagi gitu. Kita pergi dan kembali lagi. Makanya kalau dalam drama Jepang sering kita dengar sebelum dia pas ya, bukan sebelum pas dia lagi keluar rumah dia bilangnya ittekimasu gitu. Jadi saya pergi dulu ya. Nanti dia balik lagi pergi untuk kembali gitu. Oke ya. Kalau kita kan assalamualaikum pergi gitu ya. Langsung atau pergi dulu ya. Nah, nanti balik lagi. Nah, itu pakainya ittekimasu gitu. Oke ya, guru seperti itu. Contoh lain satu lagi lah supaya kalian bisa paham. Misalnya kita mau keluar nih, terus lupa nutup nutup jendela. Nah, kita nanti sebelum kita masuk lagi nih untuk nutup jendela. Nah, kita bilangnya mado shimete kimasu. Nah, nanti tutup jendela lagi, kita tutup jendela nanti balik lagi ke lawan bicara kita. Itu ya, guru artinya pergi untuk kembali. Bisa ya? Next. Simau. Simau itu artinya ketidaksengajaan. Jadi kalau kita pakai simau mengindikasikan adanya ketidaksengajaan yang kita lakukan, yang tidak kita ya apa ya kita niatkan tapi terjadi gitu ya. Misalnya eh misalnya kita nggak tahu itu apa namanya
makanan ya, misalnya Muslim ya, dia ketika pergi di Jepang nggak tahu itu makanannya misalnya mengandung babi gitu ya, terus dimakan sama dia nggak sengaja termakan gitu ya. Nah, tabete shimai tabete shimaimashita, tabete shimata gitu ya. Shimau kan kata kerja yang kata pendamping yang bentuknya kata kata kerja ya. Jadi eh, biasanya sih bentuk lampau yang dipakai. Jadi tabete shimata gitu, tabete shimaimashita, nggak sengaja kemakan gitu. Misalnya lagi, misalnya pas lagi nunggu nunggu pas kita lagi mau pergi ke Jepang nih, lupa bawa pasportnya misalnya, ketinggalan di rumah padahal kita udah siapin gitu ya, udah taruh di atas meja, malah ketinggalan, bilangnya berarti paspoto oh wasurete shimaimashita. Oke ya, begitu ya, jadi kita lupa wasurete shimaimashita. Misalnya lagi apa lagi ya, misalnya kita lupa, bukan lupa sih, kita nggak sengaja ya, nggak sengaja eh, menjatuhkan dompet misalnya, dompet kita kejatuhan, jatuh ya, dompet kita berarti saifu oh otoshite shimaimashita, otosu menjatuhkan, otoshite shimaimashita nggak sengaja menjatuhkan dompet, bisa ya. Oke, si mau itu menyatakan sesuatu yang tidak sengaja. Yang sering kepake di N4 ini misalnya kowarete shimaimashita, nggak sengaja rusak, atau kowasite kawasu ya, kowasite shimaimashita, nggak sengaja merusak barang gitu. Nah, itu nggak sengaja ini pakainya si mau. Oke ya.